di dalam surat itu dikatakan bahwa sebenarnya nggak ada ruang negosiasi. Either kamu bayar 32% atau saya nolkan, tapi perusahaan-perusahaan kamu harus datang ke tempat saya untuk melakukan bisnis. Bahkan kalau Vietnam bilang, udah barang kamu sejak awal Vietnam, barang kamu masuk saya 0%. Udah gila aja nih 0%. Tapi kita juga ada 0% juga kan. Nah, termasuk kedelai dan lain sebagainya. Tapi kan orang bilang, ya tapi kan kita butuh. Bagus dong, mereka bayarnya lebih murah, masyarakat kita. Tapi tunggu dulu. Anda 0% kan. Sementara kan di Indonesia kita juga ada nih petani-petani kedelai ya lokal. Ini kalau misalnya harganya tidak bisa bersaing dengan Amerika, karena mereka kan tanamannya pakai teknologi dan lain sebagainya, ya kan, traktornya segala macam-macam. Ini kan bisa lebih murah. Ini lama-lama mati. Dan pertanyaan kita, Bapak Presiden selalu mengatakan swasembada pangan, swasembada. Mana nih swasembada pangannya? Kalau misalnya ini mati, ketergantungan kita sama Amerika sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manajer Peliputan di Warta Kota Network. Saya didampingi Mas Lucky Oktaviano, dan kali ini kita sudah masuk episode kedua, perbincangan dengan Prof. Hikmahanto Juwana. Yang tema kedua ini kita akan bahas soal tarif resiprokal, Prof. Iya. Nah, karena itu banyak yang menyayangkan. Artinya udah ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tapi di hari yang sama, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan tersebut. Artinya balik gitu. Jadi pendapatnya kayak, ya ngapain kita shake hand sama Amerika? Prof ngelihat hal ini ada masalah dengan negosiasi atau pembacaan strategi di luar negeri kita, atau ada hal lain yang bikin kita nggak punya pilihan? Jadi gini, ini harus saya ceritakan konteksnya dulu ya. Jadi kalau kita ingat, Trump pada waktu dia menjadi presiden pertama, dia menganggap bahwa Cina itu jadi musuh terbesar Amerika Serikat. Alasannya kenapa? Karena ini yang membuat Amerika declining. Cina itu memfasilitasi banyak perusahaan-perusahaan Amerika untuk pergi ke Cina berinvestasi, lalu membuat barang-barangnya di sana dengan harga buruh yang murah, kemudian mengekspor ke Amerika Serikat. Ya, pada waktu zaman Trump pertama, itu ingat nggak? Meksiko banyak kan pekerja-pekerja ilegal masuk ke Amerika Serikat. Lalu kemudian Trump membuat tembok yang tinggi kan, supaya maksudnya mereka nggak bisa loncat, nggak bisa ini dan sebagainya. Nah, kalau sama Cina kan jauh. Tapi menurut Trump, dengan Cina menerima para pengusaha dari Amerika Serikat, dan pengusaha Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan operasinya dari Amerika Serikat ke Cina, lapangan pekerjaan di Amerika semakin menciut, ya kan? Nah, sekarang gimana caranya supaya kembali lagi tuh lapangan pekerjaan? Kalau sama Meksiko, tembok yang ditinggikan. Kalau sama Cina, tarif yang ditinggikan, ya kan? Nah, tarif ditinggikan dengan harapan bahwa pelaku-pelaku usaha Amerika Serikat ini, kalau dia ekspor kan kena tarif tinggi, ya udahlah balik lagi. Nah, dengan dia kembali, bukalah lapangan pekerjaan. Walaupun kenyataannya sih pelaku usaha Amerika ini, karena mungkin ya orang Amerika tuh katanya kalau masalah yang kecil-kecil gini nggak teliti dan lain sebagainya. Kadang-kadang tulang ayam Kentucky Fried Chicken ada di situ di mana gitu kan, nggak inilah gitu. Jadi mereka bilang udahlah kita cari negara lain yang kira-kira mirip-mirip kayak Cina yang tidak kena tarifnya Trump. Nah, kemana itu? Salah satunya sebenarnya ke Indonesia. Maka waktu itu Presiden Jokowi, beliau buat ini undang-undang Citaker. Karena kan keluhannya itu, wah aturan tumpang tindih dan sebagainya, mau diberesin, gitu kan? Tapi kan repot lama, belum lagi ada punglinya segala macam. Akhirnya apa? Mereka pergi ke Vietnam. Ya kan, Vietnam nggak kenakan tarif. Nah, dia ekspor dari Vietnam ke Amerika, misalnya seperti itu. Nah,
Akhirnya kan gagal nih di yang pertama. Mungkin dari situ terinspirasi ketika Trump menjadi presiden yang kedua. Nah, pada waktu itu dia lihat, wah iya nih, banyak negara-negara yang ternyata defisit perdagangannya atau perimbangan perdagangannya itu kita defisit sementara mereka surplus, termasuk kita Indonesia. Ya kan? Nah, ini terus dia lihat nih, dugaan dia adalah ini pasti banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia dan lain sebagainya. Memang kalau kita lihat ya di dalam neraca perdagangan kita dengan Amerika itu ada misalnya footwear. Saya kira wah, footwear. Apa jangan-jangan nih sepatu buatan Cibaduyut yang dikirim kan? Ternyata enggak. Itu sepatu-sepatu Amerika, Nike dan lain sebagainya, tapi dibuatnya di Indonesia, harga buruhnya murah, ya kan? Dan dia bisa banyak, nanti dapat untungnya kan bisa besar. Oh, kayak begini. Nah, disitulah surplusnya. Sehingga apa? Pada waktu beliau menjabat yang kedua, kan ada istilah Liberation Day, katanya waktu itu ya. Nah, di sini Trump bilang, ini negara-negara banyak yang memanfaatkan pangsa pasar Amerika, tetapi tidak pernah membuka lapangan pekerjaan. Nah, gimana caranya membuka lapangan pekerjaan itu? Yaitu saya akan kenakan tarif. Ya kan? Nanti kalau saya kenakan tarif, dia mau bilang, pasti negara-negara ini akan datang ke saya. Now you know who is the boss. Kira-kira seperti itu kan, MAGA, Make America Great Again. Saya kenakan tarif. Wah. Nah, waktu itu kita juga panik juga kan. Waduh, 32% kita kenanya. Harusnya nggak usah panik, biarin aja dulu, ya kan? Karena apa? Biar yang gede-gede dulu. Waktu itu Cina sampai 100% kan? Bolak-balik ini dan sebagainya. Bahkan Kanada kaget-kaget juga. Lah kita bukannya selama ini teman baik gitu kan? Bertetangga gitu. Enggak, saya kenakan juga. Negara-negara di Uni Eropa juga kayak begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ Trump bilang, oh ternyata ini tarif ini sangat powerful, gitu kan, sangat powerful. Jadi dia kenakan. Nah, waktu dia kenakan itu kan banyak negara datang. Udah deh, ayo kita negosiasi. Termasuk kita Indonesia. Nah, waktu negosiasi kan seolah-olah kita yang butuh. Nah, mungkin dari pihak negosiatornya, oke, saya turunin. Tapi, tapinya macam-macam nih. Karena gini. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Pertama kan tarif minta diturunin, ya kan? Yang kedua, di Amerika itu ada lembaga yang namanya USTR, United States Trade Representative. Nah, USTR ini tugasnya adalah menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha Amerika Serikat di seluruh dunia. Nanti kemudian itu dikelompokkan, nanti keluhan-keluhan itu disampaikan ke negara di mana pelaku usaha itu ada. Misalnya ke kita nih, Indonesia. Indonesia, kamu nih ya, perusahaan saya, misalnya boleh disebut ya, Netflix gitu ya. Kan harus buat PT di sini, PT Netflix, karena menurut Undang-Undang Investasi kita bilang gitu. Udah mereka buat, kan dapat data nih, data pribadi pelanggan-pelanggannya. Itu nggak bisa dikirim ke Amerika. Gara-gara apa? Gara-gara ada Undang-Undang PDP yang mengatakan kalau mau dikirim, harus ketat sekali gitu. Termasuk harus mendapatkan persetujuan dari yang pemilik data ini. Nah, Amerika bilang, ini kan merugikan kita. Termasuk juga sertifikasi halal. Misalnya gitu, wah ini yang membuat kita repot. Belum lagi QRIS. QRIS itu, Kris katanya Pak Gubernur BI, bukan QRIS. Kris gitu kan. Kris itu yang membuat Mastercard, Visa, itu nggak laku jadinya. Gitu kan. Banyaklah pokoknya macam-macam. Jadi, ini semua, ini kan biasanya dinegosiasikan antar negara. Apa yang bisa, dan bisa gimana komprominya. Nah, kebetulan mungkin USTR bilang, Indonesia lagi datang nih. Nah, mumpung, selain kamu dapat diturunin boleh, tapi ini ya, kamu harus fasilitasi, gitu kan. Nah, belum lagi, mungkin di perusahaan-perusahaan Amerika, banyak juga yang dia mengalami, stagnasi ekonomi. Jual jadi nggak bisa lagi dan lain sebagainya. Kan marketnya mungkin lagi lesu atau persaingan dari negara lain. Misalnya kayak mungkin Boeing gitu kan. Wah ini Airbus dibeli Airbus terus nih. Nah, gimana nih?
langsung bisik-bisik, boleh nggak sekalian kita titip? Titip dong. Iya, Titip dong. benar. Masuk akal nih. Iya, benar. Iya kan? Iya. Mungkin energi juga kayak begitu dan lain sebagainya, ya kan? Biar Indonesia, kamu jangan ke sana ke sini dong katanya. Ke kita dong harusnya kan gitu. Nah gitu. Jadi ada platform media mereka nitip tuh, Bro. iya. Iya. Iya kan, pers itu dan lain sebagainya. Itu mungkin yang yang USTR mereka minta nih platform ini, media platform gitu kan. Jadi yang saya lihat ini ada 3 hal ini. Nah 3 hal ini yang terus kemudian dibahas, ya kan? Awalnya dibahas dengan frameworknya dulu, kerangkanya dulu. Waktu itu udah muncul tuh, masa data pribadi akan dikirim ke sana, nggak bisa. Publik kita marah kan, dan lain sebagainya. Tapi waktu itu masih belum agreement. Nah, baru agreement itu ketika kemarin Bapak Presiden ke pertemuan BOP langsung tekan-tekanan, ya kan? Nah, saya melihat ya sudah mau gimana lagi ini udah tekan-tekanan. Tapi rupanya di Amerika Serikat ada, saya nggak tahu siapa gitu ya, yang menyampaikan ke Mahkamah Agung. Kira-kira diuji materi lah. Apakah benar Presiden itu punya kewenangan untuk menentukan tarif? Ya kan? Nah, ini sudah berproses sejak yang di awal itu, yang tahun kemarin, waktu Trump baru jadi presiden, ya kan? Itu dilihat oleh Mahkamah Agung Amerika, dan menurut Mahkamah Agung, iya benar. Presiden tidak punya kewenangan untuk menetapkan secara sepihak. Dia harus berkonsultasi dengan Kongres. Nah, Kongres selama ini nggak diikutin. Dikeluarkanlah putusan dari Mahkamah Agung Amerika yang intinya bahwa kewenangan Presiden menetapkan tarif itu tidak sah. Nah, jadi rame sekarang kan. Trump bilang, wah kalau tidak sah, jadi yang dikenakan selama ini berarti nggak sah. Lalu ada undang-undang Amerika yang memang membolehkan Presiden dalam waktu 150 hari mengenakan tarif. Nah, itu yang sekarang dipakai. 10% dan kemudian 15% dinaikin sama Trump. Baru 1 hari langsung naik 15%. Ya kan, suka-suka lagi nih kan. Nah, tapi pada waktu kita sudah tanda tangan, baru putusan Mahkamah Agung keluar. Ya kan? Ya sebenarnya ada blessing in disguise-nya juga. Karena apa? Kalau menurut publik di Indonesia, bahkan pengamat-pengamat, ada juga sih yang mengatakan tidak gitu. Tapi ada yang ini sangat merugikan. Ya kan? Sangat merugikan kita nih, ini begini, ini begitu lah, termasuk juga masalah sertifikasi halal sampai Babi Haikal harus menjelaskan bahwa enggak begitu gitu kan. Terus kemudian ada mengenai masalah energi, Pak Bahlil bilang enggak, kita nggak nambah volume, cuman kita sekarang menggeser yang tadinya beli ke sana sekarang kita geser ke sini, beli dari sini kan gitu. Pokoknya macam-macam lah kan. Tapi kan itu serangan-serangan yang publik di Indonesia, setelah mungkin ada pakar, ada pihak yang melihat ini dan menganggap bahwa ini tidak berpihak pada Indonesia, mengganggu kedaulatan kita. Nah, sebenarnya kalau menurut saya dari sisi pemerintah bisa aja mengatakan, waduh, Trump kita stop dulu ya kalau gitu ya. Kita nggak bisa teruskan nih. Karena apa? Ini masalah internal kamu, ya kan? Saya mau ada kejelasan. Nah, memang sih Pak Menko Perekonomian kalau nggak salah, beliau malah mengatakan, gini, kita tunggu dulu ya, kita tanya dulu. Wah, kalau ditanya sih pasti terusin aja kan gitu. Harusnya nggak usah diterusin kan, nggak usah ditanya. Pokoknya kita nggak diterusin gitu kan. Nanti alasannya kan masalah kamu internal gitu kan. Nah, tapi yang kita juga harus pahami bahwa setelah tanda tangan nggak langsung berlaku. Ini di dalam perjanjiannya dikatakan harus dilalui proses ratifikasi di masing-masing negara. Nah, berarti apa? Ini kan harus dibawa ke DPR. Nah, mudah-mudahan sih ke DPR, bukan ke Presiden. Kalau Presiden pasti teket juga kan gitu. Jadi kalau DPR, karena nanti ada di RDPU dan lain sebagainya. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pokoknya yang kalau berdampak pada masyarakat luas, maka itu harus ke DPR. Nah, nanti dilihat sama DPR. Nah, nanti kalau misalnya DPR bilang setuju, baru 90 hari setelah disampaikan dokumen ratifikasi itu, baru 90 hari setelah itu baru berlaku efektif. Paling nggak sampai akhir tahun. Tapi kan gara-gara ada putusan Mahkamah Agung ini dari Amerika, kita belum tahu nih nasibnya seperti apa. Karena kalau menurut saya, waktu kita dapat 19%, ya kan, dari 32 jadi 19, itu kan terus Amerika
nunggangin nih yang 19% ini dengan tadi yang USTR sama yang ini kan. Berarti apa? Kalau ini dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai tidak sah, berarti yang lainnya juga tidak sah juga dong. Iya. Jadi kita kan nol lagi dong. Mulai lagi kita negosiasi. Atau pakai yang lama gitu ya. Nah itu yang saya berharap gitu ya. Menurut saya nggak usah juga. Mungkin ada pihak-pihak tertentu, enggak dong ini udah bagus ini. Nggak usah ngotot-ngotot kayak begitu. Lagian kita harus nunggu dari Amerika Serikat juga kan Mahkamah Agungnya bagaimana nanti pemerintahnya akan bereaksi mengenai masalah ini kan gitu. Dan saya ngelihat ya kalau misalnya Trump akhirnya mengenakan 10 sekarang 15%, itu berarti dia mengakui putusan dari Mahkamah Agung itu. Dia tidak berwenang, karena dia tidak berwenang, dia pakai undang-undang lain yang kemudian memberikan dia kewenangan untuk dia mengenakan tarif 10-15%, tapi untuk 150 hari gitu. Nah, kalau ada pihak yang menganggap perjanjian tersebut menguntungkan, mungkin karena ada beberapa produk kita sawit mungkin ya, sawit terus yang dikenai tarif 0% gitu ya. Iya. Tapi kan itu segelintir ketimbang dan lain-lain yang tadi Prof bilang. Iya. Kalau secara utuh gitu, bagaimana sih Prof harus pemerintah kita nih bernegosiasi ke mereka? Karena kayak Menko negosiasi 32%, Menko-nya bersyukur, kitanya kok lu 32% bersyukur, bagaimana pikirannya? Gitu, 19% maksudnya 32. yang sebelumnya. Oh ya, sebelumnya kan 32. Yang Iya, iya, sebelumnya. iya. Kan Menko bersyukur tuh dengan tarif 32, tapi di kita lah gimana nih ceritanya? Gimana sih, Bro? Jadi gini, pertama ya, saya baca suratnya Trump itu beredar ke mana-mana, ke kepala pemerintahan, kepala negara, termasuk ke presiden kita. Saya baca suratnya, di dalam surat itu dikatakan bahwa sebenarnya nggak ada ruang negosiasi. Either kamu bayar 32% atau saya nolkan, tapi perusahaan-perusahaan kamu harus datang ke tempat saya untuk melakukan bisnis. Kan mereka, dia butuhnya itu membuat lapangan pekerjaan. Ingat nih, Cina itu 1,4 miliar. Tapi dia kan sekarang sejahtera. Kenapa? Mampu membuka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, Amerika Serikat ini kenapa declining? Karena tidak bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat masif, ya terutama untuk orang-orang setempat, orang-orang Amerika. Nah, gitu kan. Makanya sekarang kan banyak juga tuh yang dikeluarin dari Amerika Serikat, mereka-mereka yang ilegal dan lain sebagainya, itu jadi masalah juga. Itu konteksnya adalah itu. Nah, jadi kalau misalnya tadinya kan 32%, 0 atau 32%, ya kan? Seperti itu. Tapi kan banyak negara yang datang, udah deh kita nego aja, termasuk kita Indonesia. Bahkan kalau Vietnam bilang, udah barang kamu sejak awal Vietnam, barang kamu masuk saya 0%. Udah gila aja nih 0%. Tapi kita juga ada 0% juga kan? Nah, termasuk kedelai dan lain sebagainya. Tapi kan orang bilang, ya tapi kan kita butuh. Bagus dong, mereka bayarnya lebih murah, masyarakat kita. Tapi tunggu dulu. Anda 0% kan? Sementara kan di Indonesia kita juga ada nih petani-petani kedelai, ya lokal. Ini kalau misalnya harganya tidak bisa bersaing dengan Amerika, karena mereka kan tanamannya pakai teknologi dan lain sebagainya, ya kan? Traktornya segala macam-macam. Ini kan bisa lebih murah. Ini lama-lama mati. Dan pertanyaan kita, Bapak Presiden selalu mengatakan swasembada pangan, swasembada. Mana nih swasembada pangannya? Kalau misalnya ini mati, ketergantungan kita sama Amerika sangat tinggi. Jadi jangan kemudian lihat cuma 0%-nya aja. Tapi bagaimana pelaku-pelaku usaha di dalam negeri ini bisa terlindungi dari predator ini, ya, misalnya dengan harga-harga murah ini kan. Nah, tapi kembali pada waktu itu ya udah kita negosiasi. Ya kan, negosiasi waktu itu dibilang ya udah kalau misalnya dapatnya ini, oke, saya turunin. Jadi misalnya 19%. Nah, ini yang kemudian diformalkan, ya. Nah, kalau misalnya pemerintah kita, Pak Menko mengatakan bahwa ini kita berhasil gitu ya. Itu dari pihak, kalau saya sih bandingannya sama misalnya Malaysia. Malaysia bilang kami juga 19%, tapi nggak harus begini ya. Ada dan lain-lainnya itu ya. Terus saya tanya nih, ini gimana ya nih tim negosiatornya nih kalau udah kayak begini. Tapi saya juga nggak bisa salahkan 100% ke tim negosiator. Karena apa? Mereka juga bekerja dalam tekanan, ya kan? Jadi
mereka waktu negosiasi mungkin juga ditekan. Pokoknya kamu harus segera selesai. Awas kalau nggak selesai. Mungkin dari pemerintah kita juga, gitu kan? Berarti Presiden Prabowo menekan Menko. Nggak gitu. Ini Nggak gitu. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya nggak harus dijawab. Nah, itu tadi. Ini nanti Mas Eko dapat banyak subscribernya, saya dapatnya penjara. Kena undang-undang yang baru. Undang-undang baru kan gitu kan. Nah, jadi memang negosiatornya ya ada tekanan-tekanan, apalagi waktu itu kan mungkin juga tekanan, mungkin tarif saya akan tinggikan lagi, atau misalnya tekanan bukan tekanan tapi sifatnya gini ya, kebetulan mungkin Presiden Trump pinter juga, saya temenin nih Presiden Prabowo, saya angkat-angkat nih, nanti kan sur juga kita nih kan gitu kan, nah nanti tolong ya saya minta ini, tolong ya saya minta ini. Bestie. Itu negosiasi dalam dunia bisnis kan biasa kayak begitu ya. Dan kita harus ingat Trump itu adalah pelaku bisnis sebelum jadi presiden. Jadi mungkin cara beliau menjalankan pemerintah di Amerika itu seperti ya pelaku bisnis. Ya seperti itu. Artinya di kitanya di industri dalam negeri apakah akan baik-baik saja atau gimana? Nah, ini yang harus dilihat ya industri dalam negeri. Karena gini, dunia ini sekarang ini untuk bisa dianggap sebagai makmur, itu kalau bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kesejahteraan rakyatnya berkorelasi dengan apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan berkorelasi dengan apa lagi? Pangsa pasar. Harus ada demand. Ya kayak Cina sekarang, dia fokusnya adalah pokoknya saya harus cari pangsa pasar kemana-mana. Kalau perlu dia kasih pinjaman ke Indonesia kereta cepat, tapi barangnya dari kita ya. Itu kan pangsa pasar kita kan, ya. Belum lagi nanti jadi pekerjanya diciptakan gitu. Demandnya diciptakan. Maka BRI itu, Belt Road Initiative itu sebenarnya untuk memastikan bahwa memang ada pangsa pasar. Dan Cina itu ya, mereka pinter. Barang kelontong sikat gigi aja kita lihat made in China. Ya kan? Iya. Kalau kita kan, wah mungkin kita cepat kaya batu bara. Tapi batu bara suatu hari nanti kan habis. Kalau udah habis, gimana? Lapangan pekerjaan. Nggak terbentuk kan? Tapi kalau Cina, sampai kiamat nanti, sikat gigi perlu, pakaian dalam perlu. Masa pakaian dalam udah bolong-bolong 3 tahun nggak dibuka, nggak diganti-ganti kan gitu kan? Selalu ada demand itu, gitu kan? Jadi, Cina itu kayak begitu. Nah, sekarang Amerika Serikat, kalau misalnya yang tekstil lah atau misalnya footwear itu dianggap sebagai udah itu sunset industry udah nggak laku lagi. Akhirnya pindahlah kemana gitu kan. Bahkan juga iPhone dia bilang ngapain ada di Amerika. Kalau saya bisa pindahin ke Cina, terus kemudian saya bisa dapat untung yang lebih besar gitu ya. Walaupun di Cina juga mereka menghadapi ancaman dibajak teknologinya kan ya. Ada iPhone, tiba Xiaomi gitu kan. Dulu ada Nokia, gitu kan. Macam-macam gitu kan. Nah, jadi pangsa pasar itu jadi penting. Pangsa pasar itu jadi perebutan. Dan ini sudah dipikirkan oleh mereka-mereka setelah Perang Dunia Kedua, para tokoh ketemu di Bretton Woods. Mereka bilang ke depan ini apa ya yang menjadi persaingan antar negara. Kalau dulu kan wilayah. Terus kemudian, tapi setelah wilayah kan kemudian ideologi ya, Barat Timur dan sebagainya. Tapi mereka waktu itu udah mikirkan, ini jangan-jangan pangsa pasar. Dan benar, setelah tahun 90-an, setelah tembok Berlin jatuh dan lain sebagainya, memang pangsa pasar. Nah, oleh karena itu, karena pangsa pasar ini, Trump juga bilang, ini pangsa pasar harus ada di Amerika, katakanlah gitu, harus berkorelasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan di Amerika. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana nih industri kita? Kalau misalnya ternyata dengan masuknya barang-barang dari Amerika Serikat, gitu ya, yang tidak ada bendungannya, nggak ada perlu TKDN lah, dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya, kita akan survive nggak industri kita? Ya kan? Kalau misalnya industri kita tidak survive, karena marketnya masih tetap, ya kan? Tapi yang mensuplai bukan lagi dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Bahkan bisa langsung. Itu kan bahaya. Misalnya,
Kalau kita kepengen ya mau beli mobil Mustang gitu kan, Amerika gitu kan, atau misalnya yang Dodge dan lain sebagainya. Sekarang mungkin orang beli harganya 3 kali daripada harga sebenarnya di Amerika. Ya, karena idenya adalah tarif itu dikenakan supaya si perusahaan Amerika ini mau berinvestasi di Indonesia. Kalau di investasi berlaku, diturunin nanti 200%. Kalau misalnya pakai TKDN spionnya dari Indonesia, turun lagi 100%, kan gitu kan? Akhirnya kan membuka lapangan pekerjaan, membuka investasi masuk, gitu kan? Nah, idenya seperti itu. Tapi kalau sekarang langsung dari Amerika, cup masuk, gitu kan? Nggak usah pakai bayar pajak-pajak lagi, misalnya Harley dan lain sebagainya. Ya udah, habis industri kita gimana? Nah, itu makanya perlu assessment yang tajam ya dari industri kita. Dengan kalau misalnya ini diberlakukan, kalau diberlakukan sekarang kan belum berlaku ya. Kalau ini diberlakukan itu dampaknya seperti apa? Kalau misalnya dampaknya memang buruk, ya udah kita bilang, kita kasih alasan karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung kewenangan untuk mengenakan tarif, maka ini semua harus batal. Kita negosiasi ulang, ya supaya lebih leverage-nya itu lebih sama lah gitu. Tapi kalau enggak, yang seperti sekarang ini ya selalu takut-takuti ditekan sama Trump, usah kenakan tarif yang lebih mahal dan lain sebagainya ya. Menurut saya ya ini kita bargaining position kita lemah jadinya gitu. Prof, berarti kalau kayak konteksnya motor atau mobil, Prof, kita bakal lihat tuh ya motor-motor Amerika di kontrakan-kontrakan. Karena 0%. Tapi imbasnya produksi otomotif lokal kita, industri kita ya mungkin berkurang jauh. Jauh drastis yang tadi Prof khawatirkan. Sekarang ini deh, katakanlah kalau misalnya harga mobil di Amerika nih, yang built up di Amerika, 20.000 US dollar. 20.000 sekitar berapa? 300-an sekian juta lah ya, 400 juta lah katakan. Sementara di sini, ya kan, 400 juta dapat apa nih? Dapat Kijang. Orang Indonesia kepinginnya tuh kan sangat luar negeri minded, ya kan? Kenapa nggak ada yang luar negeri kalau misalnya harganya sama? Terhadap produksi mobil Kijang gimana? Walaupun ini Kijang nih sebenarnya kan Jepang nih. Jepang bilang, lah kalau kayak begini caranya ngapain saya investasi di sini? Iya kan? Lebih baik saya buat aja di negara saya, buka lapangan pekerjaan di sana, lebar sini. Lah kalau gitu semua, kita jadi pangsa pasar, tapi duitnya dari mana? Apa duitnya dari jual-jual sumber daya alam kita? Kalau nanti benar-benar habis gimana? Lapangan pekerjaannya mati deh. Itu. Oke. Sekarang 19 juta aja belum diselesaikan. Ya walaupun udah 1 juta karena MBG ya kan udah dibuka ya. Masih kurang 18. Iya, masih kurang 18. Mas Luki mikirnya terlalu lama nih, nggak terlalu cepet nih. Beliau ini kelihatan bahwa sebagaimana tadi waktu sebelum kita bicara ini, beliau ini kan dari sastra Prancis gitu ya. Jadi agak lama mikir. Nggak apa. Ada makna apa di belakangnya gitu. Karena kan begitu. Kalau karya sastra biasanya tinggal ada apa 18 di makna pada. di belakangnya apa nih. Gitu. Jadi kalau beliau diam itu mikir soalnya. Kalau saya diam itu konsekuensinya kemana nih sampai Prof, sebagai penutup, ini nggak berkaitan dengan politik atau hal lain yang bersifat keprofesian gitu. Lebih kepada pertumbuhan atau pribadi Prof. Iya. Kita semua kan manusia punya keistimewaan masing-masing. Prof dalam hal ini bapaknya duta besar, gitu ya. Artinya punya keistimewaan di situ. Prof SD-nya berarti di berbagai negara. SMP juga. Nah, dalam konteks itu, Prof bisa ceritakan sih sejak kapan mengenal ini privilege gue nih, gue punya privilege ini, harus bisa dioptimalkan, gitu Prof. Bisa ceritakan nggak? Ya sedikit aja sih sebenarnya. Saya itu diajarkan oleh orang tua untuk tidak memanfaatkan privilege itu. Ya, dan itu sendiri udah merupakan tantangan untuk kita gitu kan. Karena misalnya saya di Jakarta pulang dari New York gitu kan. Nah, orang kan di SMA 6 misalnya. Orang kan bilang bahwa wah, pasti ini orang kaya, mobilnya ada. Ini ayah saya nggak punya mobil, telepon juga nggak punya gitu kan. Saya bilang, bisa? Hah?
Ya karena ayah saya bilang, Pak beli mobil lah Pak. Kamu gini, Bapak boleh beli mobil ya, tapi kamu nanti kuliah nggak jelas nih katanya. Karena kan orang Kemlu itu, ya memang kalau ke luar negeri kayaknya dolar, sampai di Indonesia rupiah lagi gitu kan. Jadi kalau di luar negeri itu ditabung untuk bisa hidup sampai penempatan berikutnya kan gitu. Nah jadi waktu itu, waduh, saya kan malu juga gitu kan sama teman-teman SMA. Ini orang dari New York nih, tapi kok miskin gitu. Telepon aja ke kelurahan gitu kan. Waduh, saya bilang deh. Iya. Tapi gini, itulah yang membuat saya tuh punya motivasi. Oh, saya harus lawan ini, saya harus lawan ini. Jadi memang kalau misalnya mereka yang, mohon maaf, kayak ayah saya yang tadinya tidak mampu, jadi mampu, wah hebat ini kan gitu. Tapi bayangkan orang yang secara apa namanya dia punya privilege tertentu ya karena ayahnya ini dan lain sebagainya. Ini kalau nggak hati-hati kita jatuh justru malah gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita nggak jatuh kan gitu. Nah itu yang tantangan tersendiri. Bagaimana memaintain itu, ya kan. Bahkan saya ini sekarang jadi guru besar misalnya gitu. Ini anak-anak saya nggak mau jadi akademisi. Takutnya nanti saya nggak bisa jadi guru besar. Bahkan udah mendingan cari profesi yang lain kan gitu kan. Iya, jadi memang itu yang jadi tantangan bagi mereka-mereka yang punya privilege lah katakanlah gitu ya. Mungkin agak berbeda tantangannya dengan mereka-mereka yang tidak punya apa-apa gitu kan. Jadi mereka fight-nya fight dalam arti gimana caranya saya bisa dapat. Ini sudah dapat, bagaimana mempertahankan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya itu selalu bilang bahwa yang penting kita harus punya passion dalam menjalani hidup ini gitu ya, supaya enteng lah gitu. Termasuk memilih profesi, memilih bidang studi. Saya waktu SMA, saya kepengennya kan udah kepengen masuk hukum sejak SMP waktu di New York. Nah, saya tahu kalau masuk hukum itu harusnya kalau di Indonesia waktu itu ada IPA IPS gitu ya, harusnya masuk IPS. Sama kepala sekolahnya saya dimasukin IPA karena pindahan dari Amerika. Iya, Pinter nih, pinter nih gitu ya. Bukannya jadi pintar, jadi goblok segoblok-goblok. Semua merah, iya. Wah, sampai Semua merah. Ya kecuali bahasa Inggris, PMP, ya itu bagus. Ya. Jangan Tapi ditanya sih. Iya. Fisika, kimia, Iya, matematika. agama sebenarnya merah juga. Tapi takutnya dibilang PKI. Sama guru agamanya udahlah kasih 6 aja kan gitu. Ya, kan kapan ngajinya kita di luar negeri kan gitu kan. Nah, tapi nah, itu emang saya nggak passion. Jadi susah untuk masuk gitu kan. Jadi nggak suka gitu ya. Tapi ketika saya lulus dari SMA, udah saya masuk Fakultas Hukum, udah dari situ langsung wah saya mau jadi ini. Iya, gaspol. Tadinya sih mau masuk jadi ini diplomat juga. Cuman ayah saya bilang, "Kamu jadi diplomat bahaya," katanya. "Kenapa, Pak?" "Kalau kamu pintar, nanti dibilang, ini ordal." Orang dalam kan ada bapaknya. "Tapi kalau kamu bodoh, dibilang, kok bapaknya pintar, anaknya bodoh ya?" Jadi katanya ya saya, dibanding-bandingin. Kan nggak punya pilihan. Udahlah, kamu cari aja tempat lain. Tapi baru tahu ya saya kenapa ayah saya menolak saya untuk masuk di Kemlu. Itu karena rupanya saya baru tahu ayah saya waktu di Kemlu itu galak. Nah, jadi takutnya anak buahnya nanti kalau jadi pimpinan ada saya gitu. Giliran sekarang dendam nih sama anaknya nih. Sayang anak itu namanya sayang anak itu. Daripada anaknya nanti jadi korban bully. Nggak ada yang benar itu nih. Jadi korban bully. Udah, Tapi kan, tapi saya waktu itu udah juga waktu saya kalau nggak salah tahun ketiga ya, saya lihat temen dosen-dosen, kok saya ngerasa senang jadi dosen. Nah, disitulah saya bilang, udahlah saya jadi dosen aja. Saya kepingin senang meneliti dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah. Waktu itu masih disebut sebagai guru besar termuda. Karena waktu itu 35 menjelang 36 gitu kan. Tapi gitu, guru saya undang, guru yang dulu guru kimia saya, gurunya baik sekali, memberi motivasi. Ibu Sri Rahayu. Beliau bilang, "Hik," katanya, "kalau di SMA 6 udahlah," katanya, kan karena merah terus. Saya les kimia juga nggak bisa-bisa gitu. Senangnya cuma ngegosipnya aja gitu. Akhirnya beliau saking frustrasinya kali ya ngajar saya, "Udahlah," katanya, "yang penting kamu jangan nakal."
di SMA 6 ini katanya bodoh nggak apa-apa, asal jangan nakal. Mati saya bilang. Ada guru udah ngomong begitu. Udah hopeless ini saya nih kan. Nah, tapi akhirnya lulus juga. Nah, waktu saya jadi guru besar, saya undang beliau, saya mengucapkan terima kasih. Beliau nangis. Wah, saya bilang, kenapa nangis gitu ya? Menangis, iya, terharu karena anaknya yang dulu bodoh sekarang bisa jadi guru besar, termuda lagi gitu. Atau sedang meratapi UI. Kenapa anak bodoh kayak gini diangkat jadi guru besar? Nah itu, iya saya nggak kepikiran, iya. Tapi saya nggak berani tanya sama guru saya, Bu yang mana Bu? Takutnya jawaban nomor 2. Itu dia. Berarti kan orang tua berarti kan mengutamakan pendidikan. Apa ya? Pesannya atau nggak banyak orang yang punya pemahaman kalau pendidikan itu bisa mengubah hidup kita ternyata. Terhadap teman-teman yang nggak punya pilihan gimana, Bro? Kan artinya mereka harus survive, tetap harus bekerja. Merelakan mimpinya misalnya masuk ke universitas impiannya gitu. Ini gimana ya, Prof? Kayak ini kan kondisi yang jamak di Indonesia. Iya. Yang pasti gini, kalau bicara pendidikan itu jangan interpretasinya adalah pendidikan yang formal. Ya, pendidikan informal kan ada, ya kan? Dan pendidikan informal itu bisa belajar dari pengalaman. Bahkan sekarang kita di dunia digital sekarang ini, kita bisa belajar kok dari digital. Bahkan saya, waktu saya jadi rektor di Unjani, bahkan sekarang sama mahasiswa-mahasiswa saya bilang, kamu ini punya kesempatan untuk punya level seperti mahasiswa di Harvard, mahasiswa di Oxford. Kenapa? Karena kalau zaman saya, sulit. Saya pergi ke perpustakaan, bukunya cuma itu-itu aja. Ya, kalau saya bisa ke level mereka yang di Harvard, di Oxford, itu kalau saya punya kesempatan dapat beasiswa pergi ke universitas-universitas baik itu, lalu saya pergi ke perusahaan baca terus. Saya pasti bisa. Tapi kalau sekarang, dengan dunia digital, kita sekarang buka aja kurikulum Harvard itu apa, mata kuliah apa, kita buka, oh ini bukunya apa, semua ada. Bahkan yang buku bajakan juga bisa ada dan lain sebagainya. Tinggal sekarang mau nggak kita membaca. Ya kan? Karena teman-teman saya juga dulu ada yang ke luar negeri sekolah dan lain sebagainya, tapi karena bacaannya juga kurang gitu ya, ya nggak ada jadi apa-apa juga kembali ke negaranya, ke Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membaca, kuncinya adalah membaca. Kalau menurut saya ya, membaca, ingin tahu, kemudian kita explore, itu pasti yakin. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak mampu gitu ya, sebenarnya sih ya kita coba cari beasiswa dan sebagainya. Apalagi sekarang presiden kan buka sekolah rakyat, terus kemudian ada SMA Garuda begitu kan, yang memberi kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk masuk. Iya, jadi itu tadi ya. Yang penting mau ya, Dok. Prof. Mau ada keinginan yang kuat dan memanfaatkan teknologi sekarang. Betul. Yang bahkan sudah sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung ya, internet itu. Betul. Tapi kalau terus kemudian mau tapi nggak mampu, itu beda soal kali, Prof ya. Iya. Artinya dia mau tapi secara intelektual atau apa mungkin dia nggak mampu, itu kan jadi repot juga. Ya, sebenarnya gini, kadang-kadang maunya itu harus realistis juga, ya kan? Maunya harus realistis. Jangan-jangan saya mau jadi dokter, tapi saya nggak punya kemampuan, misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan biologi dan lain sebagainya. Atau saya takut dengan darah, ya gimana mau jadi dokter gitu kan? Jadi harus realistis juga. Apa kelemahan-kelemahan kita? Iya, masing-masing harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Betul. Apa sih yang dia mau kan cuma dia yang tahu ya kira-kira gitu. Dan itu kalau bisa dimulai pada saat masih sangat muda. Saya kepingin masuk fakultas hukum, kepingin belajar hukum, kepingin masuk di profesi hukum. Itu sejak SMP. Sejak SMP, kelas 2 SMP. Ya, awalnya sih sebenarnya mau kayak ayah saya, belajar hubungan internasional dan jadi diplomat. Tapi kemudian kan saya di New York. Di New York itu kan banyak juga film-film seri yang berkaitan dengan hukum. Nah, tertarik. Mana ayah saya bilang, udahlah kamu belajarnya jangan hubungan internasional, belajar hukum internasional. Kenapa, Pak? Nanti kayak Bapak nih, diplomat, kita berdebat sama diplomat negara lain. Tapi negara lain tuh bisa bilang, pasal ini bilang ini, pasal ini bilang ini.
Lah Bapak nggak tahu pasal-pasal. Jadi kalau kamu jadi diplomat, awalnya kan masih diplomat. Kalau mau jadi diplomat, belajar hukum supaya nanti tahu pasal, hukum internasional, jadi tahu ini dan sebagainya. Tapi itu yang ayah saya sampaikan itu benar juga. Ini yang saya sebagai peneliti, saya dianggap sebagai ahli hubungan internasional gitu kan. Sebenarnya secara formal saya nggak belajar sendiri itu. Secara formal saya nggak punya pendidikan itu. Tapi saya belajar sendiri karena ketertarikan saya pada hubungan internasional di awal gitu ya. Tapi masuk hukum, tapi saya bisa gabungkan. Jadi setiap isu-isu yang berkaitan dengan hubungan internasional itu saya kaitkan dengan masalah hukum. Ada pasalnya nggak, ada ininya nggak, ada konvensinya nggak. Seperti itu. Ya, artinya keterkaitan antar pasal, antar hukum pasti kan ada kaitannya. Betul. Antara hukum satu dengan hukum yang lain pasti saling melengkapi dan Belum lagi kalau soal ekonomi, saya dulu masuk fakultas hukum kenapa? Karena kita mau menjauh dari hitung-hitungan. Iya, Berapa? karena Sama kayak saya. sama ya. Saya masuk sastra juga menghindari hitung-hitungan. Nah itu, apalagi bagi para lawyer, ya lawyer itu kalau hitung-hitungan, dia nggak kenal kurang, nggak kenal bagi. Yang dikenal cuman tambah dan kali untuk ngitung fee-nya. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, apa namanya dibagi. Satu lagi, Bro. Persentase. Nah itu saya tuh sebenarnya ya waktu dulu itu saya nggak suka tuh ekonomi. Nah tapi saya waktu itu pernah belajar di Singapura, walaupun nggak selesai, itu Master in Public Policy. Nah di situ saya terekspos dengan masalah ekonomi. Belum lagi pada waktu saya pernah jadi lawyer yang urusan non litigasi, ngurusin masalah-masalah bisnis dan lain sebagainya. Itu kan kita harus tahu ekonomi. Nah makanya saya belajar gitu kan. Makanya waktu tadi Mas Eko tanya sama saya soal perjanjian ART, kita jawab pangsa pasar. Nggak mau kena juga ya. Nah, jadi ini pemirsa supaya tahu gitu ya. Saya nggak akan ngomong kalau saya nggak punya basis gitu. Iya, emang Mas Luki gitu kan? Ya Pak Luki silakan bertanya. Bingung dia. Apa ini? Tiba-tiba. Jebakan dulu. Prof. Iya, untuk jadi profesor tuh nggak mudah gitu kan. Ada tahapannya, Prof sekolah terus gitu. Tapi saya pribadi ngelihatnya Prof punya keluasan ya dalam berkomunikasi sama orang gitu atau berinteraksi pun jaringan gitu. Ini ada apa ya? Apa yang membuat Prof seperti itu gitu? Ada sekolahnya atau ada apanya gitu? Iya, ada apa ya emang karakter atau gimana sih, Prof? Ya sebenarnya sih saya sih mungkin DNA-nya kali ya. memang suka muncul gitu kan. Nah, kalau dulu kan waktu ada Michael Jackson ya breakdance gitu kan. Tapi memang forumnya nggak ada kita kan gitu. Iya lagi. Ini tangkapin malah dulu. Zaman itu kan kita ditangkap. Nah, tapi kalau sekarang kan breakdance-nya kita ini, profesor kok kayak gitu? Ya, itu yang penting gitu kan. Nah, atau misalnya saya suka nge-gym, tapi saya bilang sama anak-anak muda, jangan sering-sering nge-gym ya. Kenapa, Prof? Nanti kayak saya. Maksudnya bisa lupa ingatan. Nah, kan bingung kan? Nah, karena gini, suatu ketika saya nge-gym, itu kan banyak kaca kan di tempat gym, saya nge-gym gitu. Saya lihat, kok ada orang badannya bagus ya, gitu kan. Saya lihat lagi, saya lupa. Tiga banget. Jadi, kalau kita sering nge-gym suka lupa ingatan. Udah bagus rupanya badan kita, ya kan. Saya kira siapa gitu. Tengok nggak ada. Gitu ya. Tengok. Saya ini. Kocak gitu. Jadi memang saya ini DNA-nya senang perform misalnya di depan gitu, suka senang juga kalau misalnya kayak stand up comedian gitu kan. Nah, kita ngomong. Jadi di kelas juga banyak hahaha-nya kan gitu kan. Nah, jadi terfasilitasi dan kemudian memang ya ada ilmu lah gitu ya yang saya ingin kejar, saya ingin saya dapat nih tantangan saya bagaimana ilmu yang saya dapat ini bisa mudah untuk dimengerti. Kemudian juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada mahasiswa terhadap suatu isu tertentu. Ini loh kayak begini ceritanya gitu. Ya karena memang menjelaskan ya kaitan tadi ya Prof, hukum internasional dengan bahasa yang awam itu kan agak rumit ya. Mungkin nggak segampang. Kalau kemudian profil orangnya yang teoretikal
Wah. Saya nggak iya. ngerti tuh Iya. soal board office apa tarif resiprokal apa gitu kan nggak ngerti. Gitu. Tapi Itu. karena menyampaikan dalam bahasa awam, nah itu dan duduk perkaranya, nah itu yang menjadi. Mantap ini. Aman? Aman. Silakan, Mas Guntur. Oke. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. atas Terima kasih. waktunya, Terima kasih. Atas ilmunya. atas ilmunya, atas ternyata profesor bisa begini juga ya. Kita profesor bisa juga ya. Saya udah takut tadi kalau Kalau enggak kita udah tua, udah pegang-pegang tongkat ini, udah 60. Ya kan? Gak juga profesor. Waduh, ya Sehat-sehat terus, Prof. Sampai Amin, ketemu lagi. terima kasih, Oke, terima siap. kasih. Ya, demikian Sobat Warta Kota Network, obrolan kita bersama Prof. Hikmahanto Juwana. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.